Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Fatimah Husna dengan NIM 2511010009 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Nur Hajra dengan NIM 251101006 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, saya Nur Amara dengan NIM 251101007 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Ali Gunawan dengan NIM 255101025 sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Muhammad Fadila Ahmad dengan NIM 251101030 sebagai pemateri. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari kami. Teman-teman, sekarang ini siapa sih yang tidak kenal dengan internet? Hampir semua kegiatan kita, mulai dari belajar, berkomunikasi, sampai hiburan, dapat dilakukan lewat internet. Di kesempatan ini, kami akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih internet, serta konsep dasar dan penerapan internet dalam pertukaran informasi. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Jadi, konsep dasar internet. Pengertian internet adalah jaringan global komputer yang saling terhubung memungkinkan pertukaran data, informasi, dan komunikasi antar perangkat di seluruh dunia. Internet bukanlah satu entitas tunggal, melainkan kumpulan jaringan yang menggunakan protokol standar untuk beroperasi. Fungsinya sebagai infrastruktur digital yang memungkinkan berbagai aktivitas manusia melalui koneksi global. Fungsi utamanya yaitu komunikasi, memfasilitasi pertukaran pesan, suara, dan video secara real-time. Yang kedua, akses informasi, menyediakan platform untuk mencari, berbagi, dan mengakses data. Yang ketiga, perdagangan dan bisnis, mendukung transaksi elektronik, pemasaran, dan operasi bisnis. Yang keempat, hiburan, menawarkan konten multimedia seperti musik, film, dan game. Yang kelima, pendidikan, memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan akses sumber daya akademik. Dan yang terakhir, kolaborasi dan inovasi, mendukung terjadi lintas batas dan pengembangan teknologi. Silakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Baik, kita masuk di manfaat internet. Internet bermanfaat untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Selain itu, internet juga mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, serta membuka peluang bisnis dan pemasaran secara online. Tak hanya itu, internet menjadi sumber hiburan dan wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas secara digital. Adapun komponen utama internet terdiri dari perangkat pengguna seperti komputer dan smartphone untuk mengakses jaringan. LAN yang menghubungkan perangkat di area terbatas seperti ISP yang menyediakan akses ke internet di tingkat global. Terdapat backbone internet sebagai jalur utama data center yang menyimpan informasi. Semua komunikasi diatur oleh protokol dan standar, didukung oleh perangkat jaringan seperti router dan switch, serta dimanfaatkan melalui berbagai aplikasi dan layanan online. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan internet. Saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Internet yang kita pakai sehari-hari ternyata mempunyai sejarah yang cukup panjang. Internet awalnya diciptakan bukan untuk hiburan atau media sosial seperti saat ini, tetapi internet berasal dari proyek Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1999 yang dinamakan ARPANET. Tujuan awalnya itu untuk membuat jaringan komputer yang terdesentralisasi dan tahan terhadap serangan nuklir dengan menghubungkan komputer-komputer di wilayah penting agar komunikasi tetap berjalan meskipun sebagian jaringannya itu hancur. ARPANET menghubungkan 4 laboratorium riset besar di Amerika Serikat sebagai jaringan terpadu yang pada awalnya menjadi cikal bakal internet yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, perkembangan internet hingga era modern. Pada tahun 1969,
ARPANET lahir lewat proyek militer Amerika bernama ARPANET yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu 1972 muncul email dan simbol web yang mulai diperkenalkan. Lalu tahun 1982 dibuat sistem TCP/IP sebagai dasar pertukaran data antar jaringan. Lanjut tahun 1984 muncul DNS untuk memudahkan alamat situs. Dan pada tahun 1990 tim Berners-Lee berhasil menciptakan World Wide Web atau WWW yang menjadi dasar internet modern. Memasuki tahun 2000-an, internet mulai digunakan luas dengan munculnya media sosial seperti Friendster, Facebook, dan juga YouTube. Lalu tahun 2010-an, internet berkembang pesat lewat smartphone dan teknologi cloud. Sekarang di era 2020-an, internet sudah didukung dengan teknologi 5G dan kecerdasan buatan yang membuat komunikasi dan informasi jadi semakin cepat dan mudah diakses di seluruh dunia. Lanjut dampak perkembangan terhadap kehidupan manusia. Ada 4 dampak perkembangannya. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah komunikasi tanpa batas jarak dengan aplikasi pesan dan media sosial. Artinya di sini kita bisa berkomunikasi secara online lewat aplikasi sosial yang dimana kita tidak lagi peduli dengan jarak ataupun waktu. Terus yang kedua, membuka akses tak terbatas ke berbagai informasi dan materi edukasi dari seluruh dunia. Artinya di sini kita bebas mengakses materi pembelajaran yang ada di dunia berkat adanya internet. Terus yang ketiga, mendukung peluang bisnis digital dan kemudahan transaksi online. Dan terakhir, memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi global menjadi lebih efisien. Artinya kita bisa bekerja sama dengan orang antar negara karena internet yang saling menghubungkan kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya, materi mengenai sistem dan mekanisme pertukaran informasi saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia agar bisa bertukar data dan informasi. Berikut mekanismenya. Yang pertama, data dipecah menjadi paket kecil saat mengirim pesan atau membuka situs. Data dikirim dalam bentuk paket-paket kecil. Kedua, paket melewati router. Router menentukan jalur tercepat agar data sampai ke tujuan. Ketiga, server menyimpan dan mengirim data. Server menerima permintaan dari pengguna dan mengirimkan kembali data yang diminta. 4. Data disusun kembali. Komputer menerima menyatakan paket data menjadi bentuk aslinya. Contoh sederhananya, saat membuka YouTube, browser meminta data ke server, lalu server mengirim video dalam paket yang disusun kembali menjadi tayangan utuh. Adapun protokol penting agar semua komputer bisa saling mengerti internet membutuhkan protokol komunikasi, yaitu aturan pertukaran data. Yang pertama, TCP atau IP, Transmission Control Protocol, mulai menentukan bagaimana data dipecah, dikirim dan diterima. Fungsi dari IP menentukan alamat tujuan seperti alamat rumah. Fungsi TCP memastikan paket diterima dengan lengkap dan urut. Kedua, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mengakses halaman web saat kamu membuka situs, browser, dan server berkomunikasi lewat HTTP. Ketiga, DNS Domain, DNS Domain Name System, mengubah nama domain bisa.com menjadi alamat IP. Misal 142.250.190.8 karena komputer hanya mengenal angka. Lanjut, model pertukaran data. Ada beberapa model bagaimana data ditukar di jaringan. Yang pertama, client server. Client pengguna meminta data dari server. Contohnya saat kamu membuka web, browser client meminta data dari server web. Peer-to-peer atau P2P, setiap perangkat bisa menjadi client sekaligus server. Contohnya file sharing seperti BitTorrent, di mana pengguna saling berbagi file tanpa server pusat. Yang terakhir, cloud system. Data dan aplikasi disimpan di server internet cloud, bukan di komputer lokal. Contohnya Google Drive, iCloud, Dropbox. Kamu bisa mengakses data dari mana saja.
Terima kasih atas penyampaian materi tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai penerapan internet dalam transfer informasi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Jadi penerapan di bidang komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama, untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga atau rekan kerja secara real-time atau secara langsung. Misalnya menggunakan WhatsApp maupun Zoom untuk rapat tim atau video call keluarga tanpa batasan jarak. Yang kedua, bekerja bersama pada satu dokumen, screenshot atau presentasi secara simultan menggunakan layanan seperti Google Docs atau Microsoft 365. Misalnya beberapa karyawan di lokasi berbeda secara bersamaan mengedit draft laporan perusahaan. Yang ketiga, menggunakan platform seperti Instagram, TikTok ataupun Twitter untuk berbagi informasi pribadi, berita atau ide dengan audiens yang luas serta berinteraksi melalui komentar dan pesan. Misalnya ketika terjadi bencana alam atau peristiwa penting, video atau foto yang diunggah di TikTok sering kali menjadi sumber informasi tercepat walaupun perlu diverifikasi sebelum media arus utama sempat berubah. Kemudian penerapan di bidang bisnis, industri dan pemerintahan. Di sektor bisnis, contohnya itu perdagangan elektronik. Contoh nyata, seorang ibu menekankan menjual buatannya secara online melalui Shopee atau Shop dan menerima pembayaran via tulis atau mobile banking. Kedua, di sektor industri, misalnya layanan keuangan digital. Dengan itu, karyawan pabrik menggunakan aplikasi transfer dana online seperti aplikasi bank atau dompet digital untuk mengirim uang ke keluarga di kampung tanpa perlu ke ATM. Yang ketiga, sektor pemerintahan. Pelayanan publik online kegiatannya, masyarakat mengisi formulir permohonan kartu keluarga atau melaporkan kerusakan infrastruktur melalui portal online instansi terkait. Terus penerapannya di bidang pendidikan dan riset. Yang pertama itu untuk pembelajaran jarak jauh atau e-learning, mengikuti perkuliahan online atau kursus tambahan melalui platform seperti Ruang Guru atau Learning Management System atau LMS, kampus seperti Moodle maupun Google Classroom. Misalnya seorang siswa bisa menonton video pembelajaran dari rumah. Yang kedua, akses sumber informasi dan jurnal ilmiah menggunakan Google Search, Wikipedia atau jurnal online berbayar maupun gratis untuk mencari materi pembelajaran, referensi, riset, dan informasi terkini. Yang ketiga, pengumpulan tugas online, guru maupun dosen menerima dan menilai tugas siswa ataupun mahasiswa yang diunggah melalui email atau platform khusus menerima Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai tantangan dan kesimpulan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, adapun tantangan internet, keamanan digital, ancaman peretasan, pencurian data, dan serangan siber meningkat seiring intensitas pengguna internet. Privasi, data pribadi mudah terlacak dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, hoax dan misinformasi. Informasi palsu tersebar cepat mempengaruhi opini publik dan keputusan sosial. Kesenjangan digital adalah akses internet tidak merata. Daerah terpencil tertinggal dalam pendidikan, ekonomi, dan layanan digital. Adapun dampak sosial dan ketergantungan teknologi. Yang pertama, perubahan interaksi sosial. Komunikasi lebih cepat, namun risiko berkurangnya interaksi tatap muka. Kedua, ketergantungan teknologi. Pengguna bergantung pada aplikasi untuk belajar, bekerja, dan hiburan, memunculkan potensi adiksi digital. Yang ketiga, perubahan budaya dan perilaku. Pola konsumsi informasi berubah ke konten cepat, sering mengurangi kedalaman pemahaman. Yang keempat, efek kesehatan mental, tekanan media sosial, FOMO, dan kecemasan digital semakin meningkat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan, yaitu
Internet memiliki peran sentral sebagai penghubung informasi pendidikan dan ekonomi global. Namun, pemanfaatannya harus disertai literasi digital, keamanan data, dan etika penggunaan agar manfaatnya optimal dan resikonya dapat dikendalikan. Internet tetap menjadi fondasi utama transformasi digital, tetapi membutuhkan regulasi, edukasi, dan tanggung jawab pengguna. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Reskiani Ramadhani sebagai perwakilan kelompok 2. Di PPT Anda tadi di situ terdapat komponen utama internet yang menjelaskan tentang peran ISP. Pertanyaan saya, bagaimana ISP ini bisa mengelola lalu lintas data agar jaringan tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Deswita Umaira Bustan dari kelompok 5. Pertanyaan saya, apakah dunia digital di masa depan akan lebih inklusif atau justru menciptakan kesenjangan baru antara yang melek teknologi dan yang tidak? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Ralfat dari kelompok 1. Jadi seperti yang kalian jelaskan di bagian tantangan internet, di poin keamanan digital, kita sering disarankan untuk tidak membuka mobile banking atau memasukkan password saat menggunakan wifi gratis di tempat umum. Jadi pertanyaanku, apa bahayanya? Apakah orang lain dalam jaringan yang sama bisa melihat data itu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Mungkin itu saja penyampaian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.